Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, perang kemerdekaan melawan penjajah Belanda dan sekutu ibarat gajah melawan semut. Kekuatan Belanda dan sekutunya memiliki persenjataan yang modern dan lengkap. Mereka dilengkapi dengan kendaraan lapis baja dan senapan mesil yang memiliki penetrasi dan jangkauan yang jauh. Boleh dibilang senjata mereka sangat canggih pada masa itu. Para pemuda bangsa Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan dengan menggunakan senjata seadanya seperti golok, pedang, panahan, bambu runcing, dan lain sebagainya. Dalam video ini Mimin hanya membahas senjata bambu runcing yang kala itu sebagai senjata baru akibat dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara peperangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sedang berlangsung. Bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh pasukan Jepang pada tahun 1942 kepada para pemuda yang mengikuti pelatihan militer seperti Seinendan, Keibodan, dan Gakutotai. Bela diri yang diajarkan militer Jepang pada para pemuda Hindia Belanda pada waktu itu dinamakan Takeyari Jutsu. Saat Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik, pemerintah Jepang di Hindia Belanda menjadikan bambu runcing sebagai senjata tempur bagi misili pemuda melawan sekutu. Di tengah gempuran senjata modern yang dimiliki oleh penjajah, pejuang Indonesia tetap semangat mengorbankan jiwa dan raganya untuk melawan penjajah, walaupun hanya bermodalkan bambu runcing. Setelah Indonesia merdeka, bambu runcing menjadi senjata andalan para pejuang yang tidak memiliki senjata api. Senjata bambu runcing pernah dijadikan sebagai alat perjuangan Indonesia adalah ketika pertempuran tanggal 10 November tahun 1945. Untuk menambah kepercaya diri dan mental para pemuda Indonesia, Kiai Supci Parakan asal Temanggung, yang juga dikenal sebagai penasihat dari organisasi BKR atau Barisan Keamanan Rakyat, memutuskan memilih senjata bambu runcing yang telah didoakan untuk melawan kolonial Belanda. Keputusan ini dilatar belakangi oleh sedikitnya persenjataan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya, para tetua daerah memanggil pemuda-pemuda desa Parakan Kauman yakni Ihsan, Abu Zar, Sunaryo, dan Suroyo. Kemudian para pemuda ini diperintahkan mencari bambu ulung dan bambu ater yang sudah tua untuk dibuat bambu runcing. Kedua bambu tersebut dipilih karena agar mudah digenggam dan berumur tua agar tidak rapuh. Ketika rakyat sedang berjuang, banyak santri yang juga ingin ikut terjun dalam pertempuran. Berawal dari situ, Kiai Supci kemudian memperkenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri. Para santri dan rakyat yang akan berjuang terlebih dulu diajarkan cara membuat bambu runcing. Bambu-bambu dikumpulkan oleh para santri dari Tegalan. Mereka kemudian meruncingkan bambu tersebut hingga lancip, lalu diolesi dengan cairan racun. Beberapa laskar rakyat yang juga menggunakan bambu runcing sebagai senjata adalah Laskar Hizbullah dan Sabilillah, serta Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya senjata tersebut sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Bagi Belanda, bambu runcing dianggap sebagai pembunuh dalam keheningan. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak akan mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Para penjajah juga mengakui bahwa mereka lebih baik mati karena ditembak, dibandingkan dengan senjata bambu runcing. Bagi mereka, luka peluru masih dapat diobati, sedangkan bambu runcing tidak. Senjata ini akan membunuh musuh secara perlahan akibat infeksi. Barisan Bambu Runcing merupakan salah satu laskar perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Laskar ini bermula dari gerakan lokal Barisan Muslimin Temanggung atau BMT. Dalam laskar ini, peran kiai yang paling dominan dalam memberikan kekuatan kepada para pejuang. Pada Oktober tahun 1945, Kiai R. Sumomihardo menyuruh H. Abdurrahman bin Supci memanggil para pemuda desa Parakan Kauman agar mencari bambu ulung untuk dibuat bambu runcing. Setelah dapat, bambu tersebut segera dibawa ke rumah K.R. Sumomihardo untuk didoakan agar dapat dijadikan senjata. Kemudian, beberapa hari setelah BMT dibentuk, para pejuang Banyumas datang untuk mendoakan bambu runcing mereka guna melakukan penyerbuan ke Ambarawa. Semenjak saat itu, kabar mengenai bambu runcing ini menyebar hingga ke seluruh daerah.
Menurut catatan, sekitar 10.000 orang setiap harinya selama sekitar 1 tahun datang ke Parakan untuk mendoakan senjata bambu runcing mereka. Selama perang melawan penjajah, rakyat Indonesia terutama di Pulau Jawa selalu menggunakan bambu runcing. Salah satu peristiwa perang yang terkenal dengan bambu runcingnya yakni Perang tanggal 10 November oleh Are-Are Surabaya. Peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 menjadi saksi kemarahan Are-Are Surabaya pada para penjajah. Sejak insiden perobekan bendera di Hotel Yamato, pemuda-pemuda Surabaya menyerang pos-pos militer sekutu dan terjadilah perang kecil-kecilan. Pada akhir Oktober tahun 1945, terjadi perang besar sehingga Inggris mengirimkan Houghton menemui Soekarno untuk gencatan senjata. Sebelum tewas tertembak di Jembatan Merah Surabaya, Jenderal AWS Malabi pada saat itu menjadi saksi dari gencatan senjata yang diperintahkan kepada pasukannya. Keputusan ditandatangani pada tanggal 29 Oktober tahun 1945. Namun perintah gencatan senjata tidak sampai ke seluruh pasukan. Ada pasukan kecil India, Gurkha, yang membangun benteng pasir di bawah Jembatan Merah Surabaya dan menembaki para pemuda Indonesia. Melihat hal tersebut, Are-Are Surabaya membalas serangan dari pasukan India dengan serbuan bambu runcing. Pada tanggal 24 September tahun 1945, seorang pemuda Indonesia yang sedang melintas di depan Hotel Nitaka melihat prajurit Jepang merobek plakat bendera merah putih yang ditempel di dinding hotel. Melihat hal tersebut, ribuan pemuda dari pelosok Magelang dengan bersenjata bambu runcing dan lainnya berkumpul di depan hotel dan berteriak-teriak menuntut prajurit yang telah menghina bendera nasional untuk dihukum. Demikianlah kisah mengenai penggunaan bambu runcing saat merebut kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga sedulur semua terhibur dan bisa menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.